nyari-nyari dulu bang Facebook, seminggu 2 minggu kita pacarin, kita ajak video call, kita rekam, pas lagi kita kirim ke dia, kita ancam gitu doang. Ntar kita minta duit sama dia. Ganteng banget gitu ya, dia bilang hello gitu, dia masih muda pakai seragam polisi gitu, terus tiba-tiba dia video call juga. Jurnal tersebut intinya adalah bahwa kejahatan profile cloning ini dilakukan oleh narapidana Tindak penipuan berkedok asmara atau love scam kembali jadi sorotan masyarakat. Ironisnya, kejahatan ini diduga dilakukan dari balik jeruji besi. Siapa saja yang jadi korbannya dan bagaimana pelaku melancarkan tindak kejahatannya dari dalam lapas? Simak liputan selengkapnya agar Anda terjadi sasaran berikutnya. Kabar tak sedap datang dari Kalimantan Tengah. Dalam 5 bulan terakhir, polisi menerima 18 laporan kasus pemerasan menggunakan video call seks. Hampir setiap bulan itu ada aja korban VCS. Kalau tahun 2022-2021 ke bawah itu tidak terlalu banyak. Nggak tahu ini kenapa di tahun 2023 ini trennya ini mulai ada peningkatan. Para korban berkenalan dengan pelaku di media sosial. Pelaku mengajak korban melakukan VCS. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku merekamnya, lalu menggunakan video tersebut untuk memeras korban. Di Telegram itu tuh ada satu grup kayak gitu, grup buat cari temannya gitu. Nah terus ada satu orang tuh cewek, di profilnya kan cewek, bilangnya yang ngetik di grup itu open VCS free gitu. Terus kan saya tertarik loh, si nomor orang itu ngancem buat nyebarin videonya itu. Nah dia minta 500.000 loh buat videonya tuh disebarin. Sebelumnya pada Desember tahun lalu di Merauke, Papua Selatan, polisi meringkus laki-laki berinisial RN atas dugaan kasus pemerasan menggunakan VCS. RN teridentifikasi sebagai pelaku love scam. RN menyamar sebagai perempuan, lalu mengincar lelaki melalui Facebook. RN mengajak korbannya melakukan VCS dan merekamnya diam-diam. Penipuan dan pemerasan berkedok asmara atau love scam terus berulang. Kasusnya terjadi di beberapa daerah. Seperti misteri, para pelakunya tak banyak tertangkap. Keberadaannya pun sulit diketahui. Belakangan, menyeruak dugaan praktik love scam ini dilakukan dari balik penjara. Penipuan berkedok percintaan atau love scam yang diduga dilakukan dari dalam lapas mendapat sorotan masyarakat. Saya akan mengecek informasi tersebut di Twitter. Awalnya, dugaan love scam dari balik lapas disebarkan akun partai sosmed melalui Twitter. Tweet tersebut menyertakan unggahan video seseorang yang diduga napi, seperti sedang melakukan video call dengan korban. Unggahan ini mengejutkan publik. Praktik love scam yang dijalankan dari balik lapas nyatanya bukan isapan jempol belaka. Bayu Suseno, yang kini menjabat Kapolres Bengkayang, Kalimantan Barat, pernah melakukan penelitian tentang love scam dari balik lapas pada 2015 lalu. Melalui penelitian selama 3 tahun yang jadi bagian dari disertasinya, Bayu mengungkap keterlibatan sejumlah narapidana sebagai pelaku love scam di sebuah lapas. kejahatan profile cloning ini dilakukan oleh narapidana setelah melalui proses belajar pada saat
yang bersangkutan pertama kali masuk ke dalam lapas atau rutan, dan ternyata di dalam ini ada kejahatan baru, yaitu penipuan online menggunakan sarana handphone, yang tentu handphone tersebut dia peroleh dengan cara-cara yang ilegal. Beberapa hasil temuan penelitian sudah diuji secara langsung oleh 13 profesor waktu itu, dan salah satu penguji saya adalah Bapak Menteri Hukum dan HAM. Awal Mei, kami menemui AA yang pernah melakukan praktik love scam dari balik penjara. Lelaki 24 tahun ini sempat mendekam 2 tahun di sebuah lapas di Jawa Barat. Selama di penjara, AA malah belajar kejahatan love scam dari temannya sesama narapidana. Belajar sih bang, belajar liatin dulu, kita liatin, lama-lama kita bisa bang. Jadi kita nggak kerja nggak sendiri bang, ada partner juga. Kalau kerja sendiri kan agak repot. Jadi kita harus berkelompok gitu. Satu kamar kan 15 nih. Jadi kita ada 3 orang nih. Kelompok gue 3 orang, kelompok dia 3 orang kayak gitu. AA mengincar pekerja migran Indonesia melalui Facebook. Ada grupnya. Incerannya nggak ngincer juga sih bang. Gue kan asal mainin bok aja. Ngechatin. Kalau yang sekiranya asik, dia nyaman, gue lobby terus. Kayak gitu. Gue deketin, kira gampang ya kan. Jumlah korban ada 4 orang bang yang gue tipu. Yang kerja di Arab 2, Taiwan sama di Cina 1. Kasus love scam yang kembali terdengar akhir-akhir ini mengingatkan PI pada kejadian pahit yang menimpanya September 2019 lalu. Perempuan paruh baya ini merupakan WNI yang tinggal di salah satu negara di Eropa. Waktu itu, di akun Facebooknya, PI menerima pesan dari seorang lelaki yang tak dikenal. Ganteng banget gitu ya. Dia bilang hello gitu. Terus saya jawab hello. Terus siapa kamu? Ya saya. Dia pakai nama Afif Abdillah Wibowo. Dia masih muda, pakai seragam polisi gitu. Terus tiba-tiba dia video call juga. Tapi kepalanya setengah gitu untuk meyakinkan saya. Hubungan keduanya makin akrab. Tak sampai seminggu sejak berkenalan, pelaku mulai minta uang untuk modal usaha. Dia rutin nelpon sampai dia merayu saya. Terus akhirnya kita kayak falling in love gitu ya. Terus dia membahas tentang bisnis kayu. Terus kalau ada bisnis kayu, kalau kamu mau join gimana gitu. Dia nawarin pinjam uang itu 25 juta mas. Yang 20 juta itu buat modal, yang selebihnya itu diajukan untuk mutasi polisi gitu. Hingga pada Desember 2019, PI pulang ke Indonesia untuk menemui pelaku. Tapi dengan berbagai alasan, pelaku menolak. Pelaku malah meminta uang 50 juta dengan dalih untuk mengurus keperluan mutasi penugasan. PI pun menuruti. Akhirnya ia sadar tabungan di rekening ludes. Dan setelah saya transfer itu, saya pulang itu, saya shock, kayak lemes gitu ya. Penyesalan terakhirnya itu saya nyadar rekening saya nggak ada mas, nol. Itu sangat berat banget, campur aduk sampai saya mau mikir yang udah tak bunuh diri kayak gitu-gitu. Itu semua di sini itu sudah blank. Korban love scam banyak berjatuhan. Mengapa mereka mudah terjerat rayuan pelaku? Gaya komunikasi dia meyakinkan gitu loh mas. Itu terus bahasanya dia itu enak, perhatian banget. Para pelaku love scam menggunakan beragam cara guna menjerat korban. Salah satunya mencatut foto orang lain di medsos. Bayu Suseno pernah menjadi korbannya.
Fotonya saat mengenakan seragam dinas di media sosial digunakan pelaku. Dari sinilah Bayu mengawali penelitian untuk disertasinya. Karena ada seorang ibu-ibu yang mengirimkan pesan melalui Messenger di akun Facebook saya, akhirnya yang bersangkutan mengirimkan link dari akun palsu tersebut. Setelah saya cek, bahwasanya foto-foto yang ada di akun itu memang betul foto saya, namun akun tersebut bukan akun Facebook saya. Usut punya usut, si pencatut foto ternyata pelaku love scam yang berada di salah satu lapas di Indonesia. Dari sini, Bayu mengetahui pelaku love scam mencatut foto orang berprofesi tertentu. Yang bersangkutan menjadi pelaku penipuan online dengan menggunakan foto-foto anggota Polri, foto-foto anggota TNI, foto-foto dari penerbang atau pilot, foto pelaut, dan bahkan ada yang menggunakan foto dari tentara Amerika juga ada. AA, mantan pelaku love scam dari balik penjara yang kami temui pun mencatut foto seorang pelayar di Instagram. Seperti kebanyakan pelaku love scam, AA berpura-pura sebagai pelayar. Ngambil foto orang asli pelayaran di Instagram. Gue ambilin, jadi video-videonya gue ambilin. Video lagi di kapal, fotonya dia. Biasanya, setelah 2 pekan berkenalan, AA mampu menjalin hubungan akrab dengan korbannya. Berikutnya, AA mengajak korban untuk VCS. Gue yakinin dulu, gue bikin nyaman. Udah nyaman. Dia juga butuh ya kan, gue pancing-pancing omongan ke gitu kan. Gue suruh ngapain aja dia mau. Begitu korban menuruti, AA merekamnya diam-diam. Ia kemudian menggunakan video tersebut untuk memeras korban. Kita kirim ke dia, kita ancam gitu doang. Ntar kita minta duit sama dia. Ancamannya gimana? Viralin sih. Ya, paling kalau kita ancam ya, lu mau gue viralin apa mau ngasih duit gue nih gitu. Paling ngasih ya paling kalau cuma 1 juta dong sih dikasih. Tapi kalau pakai gitu kan lebih gede bang ya. Kami juga bertemu BB, mantan napi kasus narkoba di sebuah lapas di Jawa Barat. BB mengaku mengenal love scam dari Aceh, teman satu selnya. Menurut BB, Aceh bisa dengan mudah memacari korban. Kurang dari sebulan berkenalan, Aceh sudah bisa meminta uang pada korbannya. BB juga kerap dilibatkan Aceh untuk berperan sebagai sosok kapten kapal. Jadi ada korban, seorang PNS sih waktu itu, dan dia bilang mau nyamperin segala macam gitu, mau minta libur gitu kan. Cuman harus izin sama komandannya. Nah ini saya, sama teman saya dibilang, ntar pura-pura jadi komandan. Iya bu, ini saya komandannya si gini. Jika korban mulai curiga lantaran mereka menggunakan foto orang lain, Aceh menyiapkan sejumlah alibi saat video call. Dia tuh bilang kamera saya depannya rusak, jadi nggak bisa gitu. Pakai kamera depan, kamera luar doang, masih kamera belakangnya doang gitu. Jadi nggak bisa, dan dia ditutup sama lakban. Video call-nya juga kamera depannya nggak gua asliin, gua ngeblorin, gua pakai odol depannya kayak gitu. Jadi kelihatan kayak di laut tuh. Ntar kita depan kipas angin, tuh kan jadi bunyi kan kayak kresek-kresek tuh. Lalu, bagaimana narapidana pelaku love scam mendapatkan ponsel di dalam lapas? Sipir-sipir juga sih bang, yang masukin HP mah. Ke napi nih, napi istilah paling paling banyak duit lah di situ kan. Tadi yang ngatur dia tuh, semuanya dipegangin HP 1 blok, tapi nyewa itu HP 300, kamar 200, minggu 500. Itu dibayarnya ke siapa? Enggak langsung sipirnya ke napi itu, yang punya duit itu. Yang disegenin di blok. Ya kalau di lapas itu semua yang bisa keluar masuk akses dengan bebas itu karena petugas ya bang. Untuk mengonfirmasi dugaan adanya praktik love scam dari balik lapas, kami mencoba mewawancarai Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Namun, tidak ada tanggapan terkait permohonan wawancara yang kami sampaikan. Dalam kasus penipuan berkedok asmara alias love scam, meski baru saling kenal,
pelaku bisa dengan mudah meyakinkan korban untuk menuruti kemauan pelaku. Karena gaya komunikasi dia meyakinkan gitu loh Mas. Itu terus bahasanya dia itu enak, perhatian banget, mengingatkan saya untuk rajin sholat gitu, rajin sholat. Terus kalau saya sedih gitu dia hibur terus, pokoknya dia selalu mendampingi saya kalau malam sedih. Disitulah saya yakin dia memang ingin melamar saya gitu. Sebenarnya, PI sempat menemukan kejanggalan saat melakukan video call. Saat itu, PI merasa tampilan kaki pelaku tak cocok dengan sosok yang ia bayangkan. Belakangan, PI mengetahui jika pelaku mencomot foto seorang polisi di media sosial. Saya sempat minta, kamu mau lihat mukamu. Kan kamu selama ini cuma foto-foto aja, saya bilang gitu. Orangnya atasnya putih, bawahnya kok kusem kakinya gitu, terus keriting. Itu tanda tanya besar di sini saya, Mas. Cuman pada waktu itu ya sudah, saya terbuat kok dengan kita lebih hati-hati. Kalau bisa menjurus yang hal-hal yang negatif, langsung cut aja. Kita lacak melalui get kontak, jadi bisa terlihat dia itu orang baik-baik atau tidak. Tidak ada data pasti berapa korban penipuan berkedok asmara dan jumlah kerugiannya. Waspada Scammer Cinta atau WSC, sebuah komunitas yang peduli isu love scam, telah menerima 17 aduan dari para korban hingga Maret 2023. Dengan total kerugian 630 juta rupiah. Ini tentu bukan jumlah kasus sesungguhnya. Para pelaku love scam menghadapi ancaman pasal berlapis, mulai dari penipuan hingga muatan kesusilaan dalam Undang-Undang ITE. Dan ada 3 tindak pidana di situ. Bisa masuk penipuan di KUHP pasal 378. Ancaman hukumannya 4 tahun. Undang-Undang ITE itu ada pasal 27. Undang-Undang ITE itu ancaman hukumannya bisa 6 tahun. Kalau pemerasan pengancaman 369 KUHP itu 4 tahun. Praktik love scam dari balik jeruji lapas tak pernah terbongkar. Padahal 5 tahun lalu, melalui penelitian dan disertasinya, Bayu Siseno telah mengungkap praktik ini. Ia juga telah memberikan rekomendasi terkait upaya mengantisipasi dan menghentikannya. Dan sudah kami berikan rekomendasi, yaitu intinya adalah perlu adanya perbaikan internal terkait dengan integritas dari petugas, perlu adanya penambahan alat khusus ya berupa jammer atau perusak sinyal, kemudian intensifikasi CCTV, dan penggunaan security door sehingga barang-barang yang dilarang untuk masuk ke dalam lapas atau rutan ini dapat diketahui dari awal. Ya, ini merupakan beberapa saran rekomendasi yang sudah saya berikan di waktu itu. Masyarakat juga patut waspada agar terhindar dari penipuan berkedok asmara ini. Waspada Scammer Cinta menyebut baik perempuan maupun laki-laki mesti waspada terhadap ajakan berkenalan dari orang tak dikenal di medsos. Pencegahan yang pertama yang kita himbau kepada masyarakat supaya tidak tertipu akun palsu, untuk berhati-hatilah ketika mengenal akun, mau di Facebook, Twitter, Instagram. Pelaku itu menghubungi korban duluan. Kalau korban yang mudah percaya, nah disitulah mulai penipuan. WSC mencatat
Sebagian besar korban penipuan love scam pada tahun-tahun sebelumnya merupakan pekerja migran. Namun kini, pelakunya menyasar siapa saja, termasuk kalangan berpendidikan tinggi. Yang sekarang lagi ngetrennya ini ya, yang lapor ke USC itu, mereka yang latar pendidikannya itu tinggi. Mereka yang lulusan S3 bahkan, dosen bahkan profesinya ada, itu bisa tertipu. Jadi mereka itu rata-rata orang yang butuh perhatian. Dan yang sudah menikah pun ada yang kena scam, karena itu dia, dalam rumah tangganya itu tidak ada keharmonisan. Korban love scam diharapkan berani buka suara. Dengan melaporkan kasus yang menimpanya, para korban bisa didampingi. Sehingga kasusnya pun bisa ditangani hingga tuntas oleh polisi. Ketika sudah terjerat yang namanya love scam, ini bukan akhir dari segalanya ya. Tentu saja kalau kita mau jujur, terbukalah sama keluarga. Karena apapun yang terjadi, keluarga harus mengetahui. Jangan pernah malu, jangan pernah merasa berkecil hati ketika menjadi korban love scam ya. Walaupun memang dana yang sudah masuk itu kemungkinan kecil itu tidak bisa kembali. Setidaknya kita memiliki tempat untuk curhat. Waspadalah terhadap orang tak dikenal yang mengajak Anda berteman di media sosial. Jangan mudah percaya rayuan asmara. Jika meminta uang, patut diduga merupakan pelaku love scam. Kenali modus kejahatan yang dekat dengan keseharian Anda agar tak jadi sasaran berikutnya. Ikuti terus perkembangan pemilu melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Faisal Alansori, sampai jumpa.